Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang udah hadir di sini. Di sini kami dari kelompok 3 eh, akan mendiskusikan tema yaitu tentang pemimpin wanita dalam Islam. Begitu. Sebelum memasuki sesi selanjutnya, eh, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dari saya sendiri, Siti Nurhalimah. Di sini saya sebagai pihak kontra dan selanjutnya uh, dari pihak kontra yang kedua yaitu ada Fatimah Zahro dan pihak ketiga yaitu pihak pro ada Rizky Fauzan Ardiansyah dan dengan rekannya yaitu uh, Albin Ali Anshori. Nah, baik, selanjutnya saya cek dulu pada teman-teman sekalian uh, dari pihak pro dulu kepada Rizky Fauzan Ardiansyah, apakah sudah hadir? Hadir, izin moderator, bahwasanya saya di sini memakai dua mic ya, dua Zoom ya, izin ya. Satu untuk suara dan satu untuk kamera. Terima kasih. Baik, diizinkan. Selanjutnya, uh, Saudara Albin Ali Anshori, apakah sudah hadir dan sudah masuk? Hadir, present. Terima kasih. Selanjutnya, dari pihak kontra, rekan saya, Saudari Fatimah Zahro, sudah hadir dan masuk. Sudah hadir. Ya, terima kasih. Dan terakhir saya sendiri dari pihak kontra sudah masuk juga. Mungkin itu saja perkenalan dari kami. Selanjutnya masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Ini sebelum masuk inti dari pembahasan gugatan kita nanti antara pro dan kontra. Nah, di sini aku bakal jelasin dulu. Pemimpin di sini adalah sosok yang bertanggung jawab dalam sebuah komunitas, baik kecil maupun besar dalam lingkungannya begitu. Nah, dalam kaitannya dengan pembahasan kita ini, pemimpin yang dimaksud ini adalah pemimpin sosial. Nah, kecuali pemimpin dalam sholat gitu. Mungkin itu aja pengantarnya. Ya, selanjutnya langsung saja kita dengarkan bagaimana argumen dari pihak pro, yaitu dari rekan saya, Saudara Rizky Fauzan Ardiansyah dan Ansori. Mungkin kepadanya saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya dari pihak pro. Saya setuju dengan adanya pemimpin wanita. Nah, di sini pemimpin wanita di zaman Rasulullah aja bisa menjadi teladan yang baik untuk perempuan zaman sekarang, pada zaman sekarang ini. Nah, di sini contohnya itu seperti Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Nah, istri dari baginda Nabi yang sekaligus menjadi pemimpin wanita di zaman Rasulullah SAW. Nah, pada zaman jahilah tersebut, ia merupakan wanita yang suci karena menjaga kehormatannya dan juga kesuciannya, sehingga pada dahulu itu ia seorang pemimpin bagi wanita Quraisy. Nah, dia itu seorang pemimpin wanita Quraisy. Nah, sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, nah, ia juga seorang wanita yang paling kaya dan terpandang di pada masa itu. Nah, sebelum ia melamar dan menikah dengan Nabi Muhammad SAW, nah, ia juga sudah menikah dengan Atik bin Abid dan juga Abu Hala At-Tamimi. Nah, dari meskipun kekayaan Khadijah itu berlimpah, akan tetapi
eh, tidak membuat Khadijah merasa sombong. Nah, pada dasarnya ia juga terkenal dengan mempunyai jiwa kemanusiaan dan dermawan. Nah, bahkan ia juga menjadi orang pertama yang masuk Islam, pemimpin wanita pertama masuk Islam. Nah, ia juga dia juga dia juga mempunyai rasa ikhlas dan juga mempunyai rasa senang hati dan rasa ikhlas dan juga menanggung semua beban yang diterima oleh dia. Nah, dan juga ada juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia ini perempuan Islam dan intelektual Muslim. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 6, wa azwajuhu ummahatukum, yang artinya dan istri-istrinya, yang dimaksud istri Nabi Muhammad adalah ibu-ibu kalian, orang-orang yang beriman. Nah, dari Sayyidah merupakan seorang kepercayaan Nabi Muhammad SAW. Dia mempunyai otak yang brilian. Nah, jadi Sayyidah Aisyah ini mempunyai kepintaran yang sangat cerdas. Nah, wawasannya luas dan juga dia punya rasa ingin tahu atau pemikirannya kritis lah. Nah, ketiga itu ada Nusaibah binti Ka'ab. Nah, Nusaibah ini adalah seorang wanita dari suku Banu Najjar. Nah, di letaknya itu ada di Madinah. Nah, dia ini mempunyai sikap keberanian. Nah, dari sikap keberanian ini dia senang yang namanya pertempuran demi membela agama Islam itu sendiri. Nah, contohnya pertempuran pada perang yang menghadapi ini Musailamah al-Kadzab Nusaibah juga dalam ikut peperangan dalam pasukan Nabi Muhammad SAW. Nah, dia sampai kehilangan putranya sendiri dalam peperangan Nabi Muhammad. Nah, yang kedua ada putri Rasulullah SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Nah, Fatimah ini putri dari putri dari Khadijah. Nah, ia juga istri dari Ali bin Abi Thalib. Nah, plus ibu dari Hasan dan Husain. Nah, bahkan ia juga disebut sebagai pemimpin para wanita ketika di surga. Kembali lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Rizky Fauzan Ardiansyah yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai tentang kesetujuannya tentang pemimpin wanita dalam Islam. Selanjutnya, saya persilakan kepada pihak pro yang kedua untuk memberikan tambahan terkait dengan argumentasi dari Saudara Rizky Fauzan Ardiansyah. Sebelumnya saya tekankan lagi, mungkin mengenai argumennya bisa dipersingkat dan lebih alasan mungkin sebagai yang menjadi patokannya gitu loh. Maksudnya yang menjadi tuntunannya Anda semua di sini menyetujui apakah pemimpin perempuan wanita dalam Islam itu seperti apa, orang setuju ataupun kontra begitu. Baik, kepada Saudari Ansori, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Moderator. Saya dari pihak pro akan sedikit menambahi yang tadi dipaparkan oleh Mas Rizky Fauzan tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam. Nah, kadang perempuan dipandang sebelah mata oleh publik, yang sebenarnya dalam pandangan Islam, kedudukan wanita sama seperti laki-laki. Umumnya, profesi sebagai pemimpin. Pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin sosial gitu. Islam menjunjung tinggi martabat wanita, sama seperti laki-laki. Yang telah ini disebutkan dalam ayat Al-Baqarah, ayat 30 yang berbunyi,
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi, dan seterusnya. Nah, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa semua manusia itu sama, yaitu menjadi khalifah dan menciptakan kemaslahatan di muka bumi. Rasulullah bersabda, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Nah, seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia juga bertanggung jawab atas mereka semua. Begitu juga seorang wanita sebagai pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Dan dia juga bertanggung jawab atas mereka semua. Hadis itu menjelaskan tugas dan kewajiban semua manusia itu sama, yaitu menjadi pemimpin. Minimal menjadi pemimpin diri sendiri dan setiap pemimpinannya diminta pertanggungjawaban. Nah, sebagai contoh, yang pertama ada Ratu Balkin, rasnya yang jelita, dia juga adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Dia sukses memimpin rakyatnya sehingga mereka makmur dan sejahtera. Yang kedua, ada tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Fauzan, Aisyah binti Muzahim. Aisyah juga perempuan yang dipuji karena kemandirian, ketegasan imannya dalam melawan Raja Zalim, Raja Fir'aun. Nah, seterusnya, kepemimpinan wanita juga pernah dialami sistem pemerintahan di Indonesia yang pernah dipimpin oleh Bu Megawati. Nah, kepemimpinan seorang perempuan sudah ada sejak zaman Nabi yang tadi saya sebutkan, sejak zaman Nabi Sulaiman yang tadi saya sebutkan, ialah Ratu Bilqis. Dengan kemampuannya memimpin rakyat dengan baik sehingga negara tersebut makmur dan sejahtera. Bahkan pada akhirnya Nabi Sulaiman tertarik memperistrikan sang ratu dan mempersatukan kedua kerajaan tanpa merendahkan kedudukan Ratu Balqis. Menurut saya, kepemimpinan wanita diperbolehkan karena di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa kedudukan wanita dan laki-laki itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaan terhadap Tuhan. Berbagai ulama Islam juga membolehkan wanita untuk memimpin. Namun wanita tidak boleh memimpin khalifah umat muslim seluruh dunia. Wanita juga bisa memimpin rakyatnya dengan adil dan sejahtera. Itu argumen dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas penguatan argumen yang telah disampaikan oleh saudara Ansori. Selanjutnya, argumen yang ketiga itu dari pihak kontra kepada saudari Fatimah Zahra. Saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Menyimak dari argumen yang telah disampaikan oleh pihak berwajib, saya ingin menyampaikannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 4425 yang berarti tatkala ada berita sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bangsa Persia mengangkat Putri Kisra atau gelar Raja Persia dahulu menjadi raja, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu kaum itu tidak akan bahagia apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita. Tadi kan moderator menjelaskan kepemimpinan di sini itu kepemimpinan dalam arti sosial seperti itu kan. Nah, dari berdasarkan hadis ini tuh terdapat alasan-alasan lain yang membarengi kenapa wanita itu nggak boleh jadi pemimpin. Di antaranya karena wanita itu kurang dalam akal dan juga agamanya. Dalam artian itu bukan kurang akal, jadi agak gimana gitu. Dia kan bahasa kampanye itu kayak berperan gitu kan ya. Dia memikirkan banyak hal yang nggak harus dia pikirkan. Kayak dalam suatu hadis juga Rasulullah SAW menyatakan, misalnya dalam hukum fikih, wanita dalam persaksian wanita itu nggak akan diterima kecuali ada dua wanita, nggak kayak laki-laki. Laki-laki itu satu laki-laki itu dia persaksiannya udah diterima gitu. Jadi dalam
kurang akal dalam hal ini tuh kayak gitu loh. Dia tuh kurang bisa memilih apa ya, baik dan benar kalau misalnya dalam keadaan yang seperti misalnya lagi histeris atau keadaan yang apa ya, tiba-tiba kayak gitu. Terus dalam hal agama itu kan wanita ada haid ya kan. Di situ wanita nggak boleh yang namanya sholat. Sedangkan sholat itu adalah apa ya, tiang agama gitu. Kemudian juga amalan-amalan tertentu wanita nggak boleh melaksanakannya. Selain itu, tidak aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya sehingga dapat menggoyahkan laki-laki yang terjadi salah satu antara kalian, wahai wanita. Lalu ada yang menanyakan kepada Rasul, benar-benar jelas gitu, sebenarnya dari Rasul sendiri. Ini bukan saran ulama atau pihak-pihak tertentu yang dia kontra sama kepemimpinan wanita seperti itu. Kemudian dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan ayat 22 yang artinya, dan bersaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Seorang lelaki dan 2 perempuan. Seperti itu. Kemudian selain itu juga wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, tapi kita gitu loh nikah. Jadi emang bukannya agama mendiskriminasi wanita ya, cuma emang udah ada takarannya sendiri gitu loh. Kalau wanita itu nggak apa ya, karena wanita kan bisa jadi tulang rusuk gitu ya, karena harus dilindungi ya kan gitu. Nggak kayak laki-laki seperti itu. Kemudian menurut tabiatnya itu cenderung pada kerusakan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, fa'in dhahabta syai'in fitillahi lalu min lain wa inna awajah khairan fa'innahunna kulikna wastawsu bin nisa'i bil nisa'i khairan yazal awajah fastawsu kasarot tahu wa in tarok tahu lam tusimuhum. Yang artinya bersikaplah yang baik terhadap wanita karena sendirinya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk tersebut adalah bagian atasnya. Jika engkau memaksa untuk meluruskan tulang rusuk tadi, maka dia akan patah. Namun jika kamu biarkan wanita, dia akan selalu bengkok. Maka bersikaplah yang baik terhadap wanita. Jadi emang wanita tuh apa ya, masih butuh seorang imam biar dia tuh bisa benar gitu loh, bisa lurus seperti itu. Jadi kalau misalnya wanita jadi pemimpin, ya bukannya menghakimi ya, tapi kayak dia kan masih bengkok. Masa harus memimpin masyarakat, memimpin umat, itu kan nggak bisa. Di dalam hal ini kan sosial. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Fatimah Zahra. Nah, di sini dari pihak kontra, saya juga ingin menambahkan terkait pemimpin wanita dalam perspektif Islam begitu. Nah, tadi sudah disebutkan sama Mbak Fatimah Zahra juga terkait hal-hal yang mengapa perempuan itu dalam Islam tidak boleh menjadi pemimpin begitu. Yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, kaum pria itu pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka pria atas sebagian yang lain, dan karena mereka pria telah menafkahkan sebagian dari harta mereka gitu. Nah, dari ayat ini itu jelas bahwa pemimpin dari kaum suatu keadaan sosial tadi itu adalah pria. Karena kan dalam rumah tangga aja ini kan disebutkan bahwa pemimpin itu kan laki-laki. Apalagi dalam kaitannya dengan negara begitu kan. Nah, selanjutnya selain dari Al-Quran An-Nisa ayat 34 itu ada lagi hadis Nabi yang ini sahih, hadisnya ini sangat sahih, yang berbunyi, sungguh Allah telah memberi manfaat kepadaku sebuah kalimat pada hari perang Jamal ketika sampai informasi kepada Nabi bahwa kerajaan Persia telah mengangkat anak wanitanya menjadi kaisar ataupun ratu. Nah, kemudian Nabi berkomentar bahwasanya sebuah bangsa ataupun sebuah kaum tidak akan
bahagia ataupun sejahtera yang urusan kebangsaannya atau kepemimpinannya diserahkan kepada wanita. Nah, jadi dari hadis ini tuh sebagai pegangan para ulama itu uh, me- tidak memperbolehkan wanita gitu sebagai seorang pemimpin gitu. Nah, terus uh, terus lanjut lagi, dan hadis ini tuh sahih gitu ya, dan nggak diragukan lagi kebenarannya begitu. Terus yang ketiga yaitu ada ijma ulama yang mengatakan bahwasanya sepakat untuk imam atau pemimpin itu harus laki-laki dan tidak boleh perempuan. Nah, dari situ jelas sekali bahwasanya wanita tuh nggak boleh jadi pemimpin begitu. Nah, dari sini mungkin itu saja yang saya menambahkan sedikit. Nah, selanjutnya saya sebagai moderator membuka tanggapan mungkin dari pihak pro dapat menanggapi argumen dari kami, dan dari pihak kontra dapat menanggapi juga. Saya persilahkan kepada pihak pro untuk menanggapi argumen dari kami. Izin menanggapi. Iya, masuk, serahkan Kak Rizky Fauzan Ardiansyah. Izin menambahkan ya. Yang dimaksud yang dijelaskan dari pihak kontra itu sendiri kan dalam urusan beribadah ya. Tadi dijelaskan memang kalau wanita itu jika diomongin dengan beribadah, otomatis laki-laki yang harus menjadi pemimpinnya. Tetapi di sini konteksnya yang tadi saya jelaskan, di sini kita konteksnya itu sosial. Nah, yang dimana wanita itu berhak mempunyai hak yang sama dalam menjadi pemimpin. Entah contohnya dari tadi yang saya sudah sebutkan dari Siti Khadijah yang mempunyai dia kekayaan, dan juga Fatimah yang punya keistiqomahan, dan juga contoh di Indonesia ini seperti presiden kita Ibu Megawati. Nah, dia itu seorang pemimpin negara Indonesia pada saat itu ya. Nah, itu bentuk dari bagian dari pemimpin wanita, bukan berarti wanita itu tidak bisa menjadi pemimpin dalam konteks sosial ya. Nah, dari pasal 27 ayat 1 ini Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali itu prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi. Nah, karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintah tanpa memandang agama, suku, dan ras, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Nah, dari bahwa perempuan itu mempunyai haknya, hak dalam hak asasi manusia itu sendiri. Nah, jadi hak asasi manusia itu sendiri tidak memandang yang namanya agama, ras, suku, dan juga kedudukan, jenis kelamin, dan sebagainya. Jadi tidak dipungkiri bahwa wanita itu sangatlah penting, bukan sangat penting, bisa menjadi pemimpin dan juga untuk menjadi pergerakan untuk kedepannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Al. Oke, baik, terima kasih Saudara Rizky Fauzan Ardiansyah. Mungkin dari pernyataan Saudara Rizky Fauzan Ardiansyah ini ingin ditanggapi dulu mungkin dari pihak kontra. Kepada pihak kontra, saya persilahkan atas sanggahan yang telah disampaikan oleh pihak pro tadi. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Tadi itu koreksi ya, bukan dalam hal agama, tapi sosial. Kan tadi kita udah ngomong kalau moderator kan
menjelaskan kalau kepemimpinan di sini itu dalam konteks sosial. Itu saya dalam konteks sosial. Memang sudah dalam hadis Rasul pun itu dijelaskan mengangkat dalam hadis Nabi tadi kan sudah dijelaskan bahwa Raja Persia kuno itu mengangkat Putri Kisro gitu ya kan. Kemudian Rasulullah SAW menanggapi bahwa suatu kaum itu tidak akan bahagia apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita. Nah, dari hadis itu tuh sudah jelas. Kemudian dari surat An-Nisa tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Ino juga sudah jelas kalau wanita itu nggak boleh memimpin. Bukannya bagaimana, tapi dalam Islam kan sudah ada bagiannya sendiri-sendiri gitu. Antara wanita dengan pria, gitu ya kan. Kalau misalnya tadi pihak pro kan mengutarakan contoh-contohnya seperti Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah Zahra, kemudian Nusaidah dan juga Ratu Balqis. Itu tuh menurut saya mereka itu contoh-contoh di masa lalu. Nah, sedangkan di masa kini kan tingkat keilmuan, tingkat pendalaman ilmu, tingkat keimanan itu tuh nggak sama kayak beliau-beliau gitu. Mungkin kita bisa mencontohnya, tapi kita belum tentu bisa seperti beliau gitu. Seperti itu. Saya sampaikan, terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas sanggahan ataupun tanggapan dari pihak kontra. Selanjutnya dari pihak pro kembali saya persilakan kepada pihak pro kembali. Mungkin ingin menanggapi kembali apa yang telah disampaikan tadi dari pihak kontra. Izin moderator untuk menanggapi dari pernyataan dari Mbak Fatimah. Ya, baik, silakan. Tadi Mbak Fatimah kan menjelaskan bahwa pemimpin-pemimpin dalam beberapa Al-Quran dan juga beberapa hadis ya, dan juga tadi sempat menyinggung dalam pemimpin-pemimpin yang telah disebutkan dalam seperti Khadijah dan juga pemimpin yang lainnya. Nah, itu kan tidak bisa sama dengan sekarang. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Di sini juga ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menyatarakan perempuan dan laki-laki. Nah, perempuan ini terkadang dipandang itu kayak sebelah mata oleh masyarakat lah. Nah, kalau dalam pandangan Islam itu sendiri, nah kedudukan perempuan ini wanita ini sama seperti laki-laki. Nah, dalam surat An-Nahl ayat 97. Nah, di sini dijelaskan barang siapa yang mengerjakan amalan soleh harus digarisbawahi ya, amalan soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan kami beri balasan pula kepada mereka dengan pahala yang lebih baik apa yang telah mereka kerjakan. Di sini kan garis bawahinya amalan soleh. Nah, amalan soleh ini kan otomatis apa yang laki-laki dan perempuan kerjakan otomatis Allah memandang laki-laki dan perempuan ini sama. Nah, ketika Mbak Fatimah mengatakan jangan disamakan dengan orang-orang terdahulu, itu menurut saya salah. Karena kenapa? Wanita itu bisa menjadi pemimpin, bukan bisa jadi pemimpin di masa sekarang. Contohnya contohnya itu seperti Ibu Megawati. Nah, Ibu Megawati ini menjadi Ibu Megawati ini kan menjadi presiden di masa sekarang kan, di masa seperti inilah, bukan di masa dahulu. Nah, jadi
wanita itu nggak selamanya tidak bisa menjadi pemimpin. Wanita tidak bisa menjadi pemimpin ialah pertama yaitu dalam beribadah. Nah, dalam beribadah itu dia tidak bisa menjadi pemimpin. Nah, ketika wanita menjadi pemimpin di sosial itu menurut saya bisa karena apa? Ketika misalkan dia bisa menjadi pemimpin di ibu rumah tangga, pemimpin di universitas, bahkan di pemerintahan. Nah, itu kan sini juga udah dijelaskan kan dalam surat An-Nahl ayat 97 ini, yang dimana ketika laki-laki dan perempuan ini mengerjakan amal soleh, balasannya itu yaitu Allah memberi balasan tanpa memilih dan memilah terhadap dia mau wanita atau laki-laki, tuh dia tetap ngasih amalan yang Allah berikan kepada amalan memberikan kehidupan yang lebih baik lah ketika laki-laki dan perempuan itu mengerjakan amal soleh. Jadi Allah di sini menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki sama derajatnya, tidak ada yang membedakan. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, saya ingin menambahi. Ya, baik, kepada Saudara Ansori, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Kedudukan dan peran wanita dalam Islam sejatinya sangat terhormat dan tinggi karena mereka diberikan derajat yang hampir sama malah. Mahmud Shaltut dalam M. Quraisyhab menegaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan pada perempuan sebagai mana menganugerahkannya kepada laki-laki. Nah, pada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan dua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas yang bersifat umum dan khusus. Nah, begitu pula Nabi Muhammad SAW dalam beberapa pernyataannya menegaskan diantaranya bahwa janganlah kamu melarang istri-istrimu pergi mendatangi masjid untuk beribadah dan rumah mereka. Sebenarnya lebih baik baginya bertakwalah kepada Allah dan kembalikanlah wanita itu ke rumahnya. Berdasarkan teks Al-Quran dan Sunnah Rasul tersebut secara tersurat jelas bahwa kedudukan dan tugas utama primer kaum wanita sejatinya berada di dapur memang. Nah, sedangkan laki-laki di luar rumah tampaknya hanya sebagai tugas sekunder. Panjang tidak mengganggu tugas sekunder, karena itu Islam telah membedakan tugas primer untuk mencari nafkah pada kepala keluarga, yaitu suami. Dalam konteks ini bukan berarti wanita tidak boleh beraktivitas bekerja di luar rumah, misalnya menjadi guru, dosen, politikus, direktris, mubalik, presiden, dan lain-lain. Tapi harus disesuaikan dengan karakter. Baik, terima kasih tanggapan dari Saudari Albin dari pihak Pro. Dan selanjutnya, sesi selanjutnya yaitu adalah sesi kesimpulan. Nah, untuk yang pertama yaitu kesimpulan dari pihak Pro kepada pihak Pro, Saudara Rizky Fauzan Ardiansyah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya memberi kesimpulan bahwasanya tidak semua wanita itu dianggap di bawah lah, bahwa wanita itu berhak sama, kedudukannya sama laki-laki. Jadi tidak ada kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan. Jadi semua sama-sama dan mempunyai kemampuannya masing-masing. Dan wanita juga berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Dan banyak
dari Islam dari zaman dahulu, Islam pun ada beberapa contoh, dan di masa sekarang ini juga ada beberapa pemimpin dari wanita. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan dari pihak pro yang diwakilkan oleh Saudara Rizky Fauzan Ardiansyah. Selanjutnya, kesimpulan dari pihak kontra akan disampaikan oleh Mbak Fatimah Zahra. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Mungkin kesimpulan dari pihak kontra itu tetap kokoh ya, kalau wanita itu tidak boleh menjadi pemimpin berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, dan juga para ijma para ulama begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Fatimah Zahra. Selanjutnya saya sebagai moderator. Jadi akan menyimpulkan kesimpulan dari diskusi kami pada tema diskusi tentang pemimpin wanita dalam Islam, begitu. Jadi memang terdapat pro dan kontra mengenai pembahasan pemimpin wanita dalam Islam. Dari pihak pro menyatakan bahwa wanita itu memang boleh untuk menjadi seorang pemimpin dengan berbagai macam argumennya tadi yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan kami dari pihak pro. Dan selanjutnya dari pihak kontra juga menyatakan bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi seorang pemimpin, begitu. Itu berdasarkan oleh argumen-argumen yang telah disampaikan juga tadi dari pihak kontra sendiri, begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Dan selanjutnya saya sebagai moderator izin menutup diskusi kami. Langsung saja, saya Siti Nur Halimah dan rekan-rekan semua di sini mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang di sini, pihak pro dan kontra yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang nonton. Alhamdulillah.